Seminggu yang lalu saya berduka lah. Saya melihat sosok almarhumah ini, teman dekat saya, saudari Encins Francisca, yang saya kenal hidupnya hampir dihabiskan waktunya memikirkan orang sakit yang nggak mampu dan orang yang kondisi ekonominya lemah lah. Dia seperti penyambung antara orang yang lemah dengan yang mampu. Saya tahu nih almarhumah ini bukan orang kelebihan di sini. Hidupnya kos, keluarganya ada di Jogja. Saya ingin menjelaskan dulu identitas almarhumah ini. Dia sosok yang beriman Katolik yang taat. Tapi perlu Anda ketahui ya, banyak orang-orang yang dibantu itu juga Muslim. Jujur saya mungkin belum mampu seperti dia lah. Dia rela, padahal kalau mau lihat fisiknya dia tuh sangat gemuk, tapi seperti enteng tubuhnya, ingin membantu orang yang membutuhkan. Tidak ada di pandangan dia tuh perbedaan agama. Dia hanya ingin mengasihi semua manusia. Di lain itu lagi apa? Yang saya kagum sama dia apa? Sempat dia berbicara ke saya ingin mendonorkan ginjalnya. Saya sempat melarang. Larangan saya itu sebatas apa? Saya khawatir dengan kesehatan dia atau kehidupan dia. Bayangkan aja, mau mendonorkan ginjalnya kepada seseorang secara sukarela dan kepada orang yang tidak dikenal sama dia, bukan sanak familinya, orang yang baru dikenal, mengidap penyakit kronis ginjal. Akhirnya apa? Diberikan ginjal dia kepada orang ini. Setahun yang lalu, yang tadinya sebelum didapat donor ginjal, hidupnya tiap hari tersiksa, sudah hancur ginjalnya, tidak bisa bergerak apapun. Sekarang seperti orang yang nggak sakit lagi. Masih dalam kondisi mungkin minum obat, berobat dan berjalan. 2 hari sebelumnya, saya sempat mengundang dia untuk membantu anak saya. Dan dia jawab, mau datang, Bib. Sehat. Kemarin, kena serangan muntaber dia. Sampai akhirnya mendadak meninggal. Dalam waktu seminggu kemarin, teman-teman saya semua berkumpul. Kita mengadakan acara mengenang almarhumah dan berdoa untuk almarhumah di salah satu gereja kecil lah, di daerah Cempaka Putih. Saya datang situ, saya merasapi doa-doa itu baik. Semua doa itu baiklah. Kita tidak usah menilai doa orang. Setiap orang tuh punya cara doanya bersendiri. Tidak perlu kita menilai cara orang berdoa tuh kok beda sama kita. Udah biarin aja. Pernah suatu saat Alkisah di zaman Nabi Musa, ada seorang Yahudi, dia ingin mengucapkan rasa syukur dia kepada Tuhan yang sudah dia nikmatin sekarang ini. Dia berkata, oh Tuhan, andai kamu ada ini hari, aku sisiran rambut kamu, aku belikan baju baru, aku kasih sepatu, aku cari kutunya. Teruslah ini seorang Yahudi berkata, ditegurlah oleh Musa dengan nada marah. Kalau Anda mau berbicara kepada Tuhan itu dengan kata-kata indah lah. Nangislah si Yahudi ini, dia pergi jalan. Turun teguran dari Tuhan, ya Musa, biarkan orang dengan caranya sendiri mengekspresikan kepada Tuhan dengan caranya dia sendiri. Apapun tadi yang orang Yahudi itu lakukan apa? Semata kecintaan kepada aku. Semata bersyukur kepada aku dengan caranya masing-masing. Lah, dari situ apa? Kita tidak usah menilai cara ibadah, keyakinan agama pun dengan cara masing-masing. Nggak perlu melecehkan. Karena orang Hindu dengan cara Hindunya itu khusyuk. Orang Kristen dengan cara Kristennya itu khusyuk. Begitupun orang Islam dengan cara Islam itu juga khusyuk. Jadi masing-masing. Seperti orang selera musik lah. Orang Barat seneng rap, orang Indonesia seneng dangdut. Nggak usah saling menghakimi. Itu biar semua kembali tujuh pada. Lah, disitulah di gereja saya diminta suruh memberi perkataan. Mungkin tadinya seorang panitia itu takut kalau saya di mimbar ada salibnya, mungkin nanti ada bermasalah. Saya nggak penting itu. Saya tidak pernah melihat gesekan perbedaan agama. Saya naik atas mimbar, saya duduk. Kenapa? Mimbar itu baik. Nggak ada orang di mimbar itu maaf berbicara lonte, nggak ada. Bicara bangsa tidak ada, itu mimbar baik. Tempatnya seorang pendeta memberikan ajaran Tuhan. Semua agama ingin mengajak kasih sayang. Saya bicara, saya jelaskan. Inilah seorang almarhumah ini orang yang hebat. Orang yang berhati besar. Dia punya kedekatan pada Tuhan. Sampai berani memberikan donor ginjal di dirinya kepada orang lain. Itu tidak mudah. Belum tentu kita sama saudara mau. Nah, itu saya bilang dalam mimbar itu saya jelaskan. Ini refleksi seperti kejadian Alkisah Nabi Allah Ibrahim kalau dalam Islam untuk diperintah menyembelih putranya.
Bukan untuk bunuh di situ, tapi di situ cuma ingin menguji Ibrahim, ingin memberikan kepada umat manusia bahwasanya anak itu harta berharga. Suatu saat Anda harus bisa berkorban untuk Tuhan, karena tidak ada yang berharga selain Tuhan. Tapi di sini Tuhan bukannya butuh. Tuhan tidak butuh sesembahan Anda. Tuhan tidak butuh amal ibadah Anda. Apa yang diminta oleh Tuhan? Kasihilah kekasihku. Nah, dalam Islam ada hanya satu kebaikan di dunia, yaitu apa? Menyintai orang lain atau menghormati orang lain sebagaimana menyintai dan menghormati diri kita sendiri. Itu satu-satunya amal yang dibilang amal soleh. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada orang. Jadi semua hal amal kepada manusia itulah kebaikan. Di sini dilakukan oleh almarhumah ini. Kalau saya di situ juga mengutip ayat surat Al-Maidah 32. Barang siapa yang menyelamatkan seseorang atau menghidupi seseorang, sama aja menyelamatkan manusia seluruhnya. Ini sudah dilakukan oleh almarhum. Itu nggak mudah. Tapi dari hikmah ini semua, saya ingin menampakkan kepada Anda semuanya. Saya ingin umat-umat beragama itu nggak usah saling bermusuhan, saling menghinakan agama lain. Setiap tempat ibadah itu suci, baik itu kuil, gereja, masjid. Kenapa saya bilang suci? Karena tempat itu hanya fokus untuk menghadap Tuhan, bukan untuk macam-macam. Masalah ketuhanan semuanya ke Tuhan. Perbedaan pemahaman tentang Tuhan fokusnya ke Tuhan. Intinya Tuhan itu apa? Maha kuasa sebagai pencipta, selesai. Dan kalau mau dilihat ajaran semua agama, semua mengajak kepada kebaikan. Jadi kita nggak usah meributkan perbedaan agama. Jadi nggak perlu asing kalau kita masuk ke gereja seperti kita murtad. Itu nggak ada. Kalau tolak ukurnya selain keislaman itu murtad, berarti Nabi pernah salah. Ada satu nasihat dari Nabi yang mulia. Yang ingin Nabi melihat apa? Nabi itu menerima agama-agama lain. Nah, Nabi diutus untuk semua manusia. 6 bulan sebelum Nabi meninggal lah, ada rombongan dari Najran Kristen menemukan Nabi di masjid. Di saat pembicaraan, kaum Kristen ini keluar. Ditanya sama Nabi, mau kemana Anda? Saya mau ibadah ya Muhammad. Ini waktu saya minggu untuk ibadah kepada Tuhan. Kata Nabi, loh kenapa keluar? Kenapa nggak ibadah dari masjid aja di sini? Silahkan Anda beribadah. Akhirnya apa? Kaum Kristen Najran di dalam masjid beribadah menghadap Yerusalem. Lah, di sini Nabi bisa memberikan fasilitas kepada kaum Nasrani di masjidnya. Tapi sekarang saya tidak pernah melihat dari kaum muslim ini memberikan fasilitas tempat ibadahnya untuk kegiatan saudara kita yang beriman Kristen atau Nasrani yang pernah dicontohkan Nabi. Malah di sini membenci, itu yang saya aneh. Seperti kalau masuk ke tempat ibadahnya orang Kristen dibilang katanya murtad. Loh, murtad gimana? Gereja itu ada di zaman Nabi. Dan Nabi memuliakan. Nabi saat berjumpa dengan seorang Nasrani, Nabi mengatakan di surat Al-Maidah 47, "Hai pengikut Injil, kamu wajib mentaatin tuh Injil. Kalau enggak kamu fasik." Jadi Nabi menerima tuh keyakinan itu, tidak dinisbatan kafir. Dan gereja waktu saat Nabi ada, Nabi pernah dengan rombongannya naik onta itu, Nabi minta berhenti sahabat semuanya supaya terpaan kakinya itu dipelankan. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Pak, di sebelah ada gereja lagi beribadah. Jangan sampai terganggu dengan rombongan kita ini." Inilah akhlak Nabi. Nah, di sini kalau saya lihat dari kaum Kristen itu atau Hindu Buddha sudah banyaklah memberikan fasilitas keagamaannya untuk umat Islam. Pernah memberikan gereja untuk tempat apapun, menampung, bahkan ada yang memberikan tanah untuk kegiatan umat Islam, sekolahan umat Islam. Saya kepingin besok ada dari kaum Muslim yang membantu tempat ibadahnya orang Kristen atau Hindu. Tidak kafir. Kalau kafir berarti Nabi juga jadi kafir, memberi fasilitas orang beribadah di masjid. Ini sudut pandang kafir harus dihapus. Jujur, saya sudah berapa kali membantu kegiatan Kristen, membangun gereja. Apa salahnya? Tempat yang baik kok. Kalau emang gereja itu nggak benar, sama Nabi dihancurin. Dan itu nggak mungkin. Karena Kristen juga diakui dalam Al-Quran. Kitab Alkitab itu diakui. Nah, di sini saya melihat kejadian dari Inggris kemarin, apa? Saya ingin mengajak semua bangsa Indonesia, tolonglah, jangan saling bermusuhan. Saya kemarin datang ada acara di tempatnya Gus Nuril, acara Maulud Nabi Kebangsaan. Banyak teman-teman saya yang Kristen, wanita, datang duduk dengan berjilbab. Ini indah. Bisa saja. Kenapa? Injil, Yesus atau Musa, Muhammad
Itu tidak dihilangkan dalam Al-Quran. Petuahnya masih bisa diambil, nasihatnya. Jadi waktu saya duduk di gereja, banyak itu pendeta memberikan ceramah tentang kasih, sepaham dengan saya. Jadi kalau kita mau kasih karena Tuhan, kita jangan berharap imbalan dari apapun. Karena apresiasi itu nanti ada pada Tuhan. Nanti Anda dapat kerajaan Tuhan. Tapi kalau kita berbuat kasih semua karena ingin mengharap sesuatu, ya itu masih ibadahnya pedagang lah. Mau cari untung sama Tuhan. Jadi ibadah orang yang cinta lah. Jadi berbuat kasih tanpa berharap apapun. Dan musibah yang dialami oleh Injis itu semua, dia tidak sakit. Kenapa? Dia mengharap cinta kepada Tuhan. Seperti kejadian lah Nabi Muhammad dari kecil dimusuhi, tapi karena kasih kepada Tuhan, dia semuanya senang. Tidak ada. Kalau karena Tuhan tidak ada yang sakit. Itu aja saya kepingin kembali, saya ulang lagi. Tolonglah, kita ini umat beragama satu. Yang saya ingin mengutip dari perkataan Jalaluddin Rumi. Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi. Dan aku bukanlah orang Islam. Keluarlah, lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah. Sehingga kita dapat bertemu pada suatu ruang murni tanpa dibatasi prasangka atau pikiran yang gelisah. Inilah inti keagamaan dan yang dilakukan oleh Nabi. Sudah, kita jangan punya prasangka buruk terhadap agama lain. Biarkan mereka mendirikan tempat ibadah. Kita nggak usah takut. Kita nggak usah merasa rebutan umat. Nggak usah takut nanti umat berpindah. Biarin. Perpindahan agama itu Nabi tidak pernah memaksa orang ikut Al-Quran. Nabi sebagai Rasul itu, dia ada di situ, ada kitab mewakili, ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Barang siapa yang memilih di antara tiga, monggo. Begitu ada orang Kristen yang salah memahami Injil, Nabi mewakili kebenarannya yang dibawakan oleh Yesus atau Musa, itu pun Al-Quran. Jadi Nabi tidak pernah menghukumin orang sesuai dengan keyakinan pribadinya. Jadi manusia dikasih pilihan, dan Tuhan memberikan pilihan. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 48, aku tidak hendak menjadikan satu umat. Bisa aja Tuhan menjadi satu umat, satu agama. Tuhan nggak lakukan. Berarti apa? Kalau orang yang tidak menghormati perbedaan, berarti apa? Tidak menghormati Tuhan. Ungkapan saya ini hari, saya hanya ingin mengenang teman saya itu. Semoga besok ada lagi incis-incis yang baru, yang terus membantu orang-orang yang lemah. Badannya besar tapi hatinya ternyata cengeng. Kenapa? Dengan senang hati dia gendong seorang yang kepalanya membesar, HP operasi, dirawat. Benar-benar dia pelayan Tuhan. Dan insya Allah hikmah incis ini bisa diambil. Satu, kenapa? Dia seorang Katolik yang taat. Tapi dia mencintai umat Islam. Dia memikirkan umat-umat Islam yang susah. Lebih banyak umat Islam yang diurus sama dia ketimbang dari Katoliknya. Itu aja mungkin. Semoga kita terus bisa berusaha mendekat kepada kebaikan dan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum.